Halo Lega, balik lagi di channel YouTube gua di Kurniawan Solomong. Buat teman-teman yang baru nyampe di channel YouTube ini, kenalin dulu, nama gua Kurniawan, gua berasal dari Jakarta, Indonesia. Hari ini gua lagi ada di Bandara Soekarno-Hatta Terminal 3 dan hari ini gua mau pergi ke Paris, Prancis. Nah, di vlog kali ini agak beda. Kenapa? Karena di vlog kali ini gua bakal nge-review penerbangan gua menggunakan Qatar Airways. Nah, kayak gimana sih penerbangan gua menuju Paris menggunakan Qatar Airways? Tonton terus video ini sampai habis, gua bakal tunjukin review lengkap perjalanan gua menuju Paris menggunakan Qatar Airways. Allez, on y va! Ha! Oke Lega, sekarang kita mau urusin bagasi dulu nih di counternya Qatar Airways di Bandara Soekarno-Hatta. Karena gue udah check-in via website, jadi ya gue masuk ke antrian yang ini dan gue tinggal taruh bagasi gue aja nih teman-teman. Kalau teman-teman sudah check-in via website, teman-teman akan menghemat waktu karena teman-teman akan ada antriannya sendiri gitu loh. Jadi terpisah dengan antrian penumpang lainnya yang belum check-in via website. Untuk Qatar Airways itu sendiri, untuk berat koper yang diperbolehkan itu adalah sebesar 30 kg per penumpang ya teman-teman. Kalau ada teman-teman yang nanya, nanti kita perlu urus-urus bagasi lagi nggak sih pas kita transit? Nah itu nggak perlu ya teman-teman. Nanti koper yang akan teman-teman taruh di counter ini akan langsung dikirim dan nyampe ke destinasi teman-teman. Nah kalau gua kan tujuannya kan adalah Paris, jadi koper gue ini nanti akan langsung nyampe ke Paris. Terus kalau teman-teman mau bawa tas ke dalam cabin, kalau untuk Qatar Airways itu kebijakannya tas teman-teman berat maksimalnya adalah 7 kg ya teman-teman. Untuk penerbangan kali ini, kode pesawat yang akan gua gunakan adalah QR959. Nah, QR itu adalah kode untuk Qatar Airways ya teman-teman. Lalu untuk jenis pesawat yang akan gua gunakan, untuk rute Jakarta Doha, gua akan menggunakan Airbus A350-900. Lalu untuk rute penerbangan gua dari Doha menuju Paris, nanti gua akan ganti pesawat dan jenis pesawat yang akan gua gunakan adalah Boeing 777-300ER. Terus untuk biaya penerbangan kali ini gua membayar sebesar kurang lebih 16 juta untuk pulang pergi. Jadi untuk sekali perginya itu sekitar 8 juta ya teman-teman. Lalu untuk durasi penerbangan dari Jakarta menuju Doha itu akan memakan waktu kurang lebih sekitar 8 jam 15 menit. Lalu dari Doha menuju Paris nanti akan memakan waktu sekitar 7 jam ya teman-teman. Oke, jadi selama penerbangan nanti kita akan mendapatkan bantal untuk tidur yang bentuknya seperti ini nih teman-teman. Lalu setelah bantal, kita juga akan mendapatkan selimut yang bisa kita pakai ketika kita tidur di dalam pesawat. Habis itu, kita juga akan mendapatkan headset yang bisa kita gunakan untuk mendengarkan entertainment yang ada di pesawat. Terus, kita juga disediakan kantong plastik oleh mereka nih teman-teman. Ini fungsinya kalau nanti teman-teman mengalami mabuk udara. Habis itu kita juga dikasih manual instruction kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di dalam pesawat. Nah teman-teman jangan lupa dibaca ya manual instructionnya. Kita juga disediakan peralatan untuk tidur nih teman-teman. Nah bentuknya seperti ini, masih tersegel dengan baik. Kalau kita buka itu isinya yang pertama ada penutup mata. Nah ini penutup mata bisa teman-teman gunain ketika teman-teman mau tidur di pesawat. Habis itu kita juga dikasih kaos kaki nih kalau misalnya teman-teman ngerasa kedinginan di dalam pesawat. Habis kaos kaki kita juga dikasih sikat gigi dan odol. Jadi kalau teman-teman mau sikat gigi dulu sebelum tidur, bisa menggunakan sikat gigi yang sudah disediakan oleh mereka. Habis itu kita juga dikasih penutup kuping nih. Kalau teman-teman ngerasa ini berisik banget nih pesawatnya, teman-teman bisa menggunakan penutup kuping ini. Terus bantal kepala yang ada di kursi teman-teman bisa teman-teman atur kayak gini. Jadi teman-teman bisa tidur dengan bersandar di bantal teman-teman.
Oke Lega, gue sekarang mau nunjukin ke teman-teman gimana cara pakai WiFi yang ada di dalam pesawat Qatar Airways. Pertama-tama teman-teman masuk ke menu WiFi teman-teman, habis itu pilih Orixcoms. Nanti kalau udah pilih Orixcoms, teman-teman akan diarahkan ke halaman selanjutnya, yaitu halaman yang disediakan oleh Qatar Airways. Nanti tampilannya akan seperti ini. Terus teman-teman lihat ada menu Full Flight Super WiFi for $10. Nah teman-teman klik deh menu Buy for $10. Nanti kalau misalnya sudah teman-teman klik, nanti akan diarahkan ke halaman selanjutnya. Nah bentuknya seperti ini. Teman-teman bisa bayar menggunakan kartu kredit ataupun Apple Pay. Nah di sini gue akan ngasih lihat ke teman-teman gimana cara pakai bayar kartu kredit. Kita pilih yang kartu kredit, nanti teman-teman tinggal ketik aja nama teman-teman di kartu kredit, terus nomor kartu kredit teman-teman, terus bulannya dan juga tahunnya. Nanti teman-teman confirm, terus teman-teman bisa pakai WiFi-nya. Oke Lega, sekarang ayo kita cek monitor kita. Nah teman-teman bisa lihat nih, ada colokan dua gini untuk masang headset kita. Terus ada colokan USB Type A untuk ngecharge handphone, dan satu lagi yang gua nggak tahu untuk apa. Terus ada dua tombol untuk manggil pramugari-pramugara, satu tombol untuk nyalain lampu, satu tombol untuk matiin monitor kita, terus satu tombol untuk naik turunin volume, dan satu tombol lagi untuk kembali ke menu halaman utama di monitor yang ada di depan kita. Terus di penerbangan ini kita juga ada remote kayak gini teman-teman. Jadi teman-teman selain bisa mencet-mencet melalui monitornya langsung, teman-teman bisa melihat menu-menu yang ada di monitor teman-teman melalui remote ini. Sekarang cek ada film-film apa aja sih di penerbangan kita di pesawat Qatar Airways ini. Nah kita cek nih moviesnya. Kita klik, habis itu teman-teman bisa lihat itu pilihannya ada film Hollywood, film Arab, film Bollywood, film Afrika, film worldwide ya, tulisannya itu World Cinema. Terus kita coba cek ini yang Hollywood dulu. Nah teman-teman bisa lihat itu filmnya ada Hotel Transylvania, terus ada Make and Row, ada apa lagi tuh, ada Saving Paradise, ada The Sun, ada It Shows All the Time, ada Black Adam tuh baru tuh film Black Adam, ada Black Panther juga, Wakanda Forever tuh baru. Terus teman-teman bisa lihat itu ada The Tiger Rising. Nah gue juga nggak tahu tuh film apa, belum pernah nonton. Terus ada teman-teman bisa lihat ada banyak nih film-filmnya, ada Moonfall, ada 7 Days, terus ada Monster Family 2, ada The King's Daughter. Terus ada Bumblebee tuh yang teman-teman yang suka Transformers, ada The Wizard of Oz, ada Casablanca, ada The Bourne Ultimatum, terus ada The King's Speech. Nah, terus ada Harry Potter tuh buat teman-teman penggemar Harry Potter. Terus ada kartun-kartun juga buat yang bawa-bawa anak. Terus pilihan kartunnya juga banyak, ada Powerpuff Girls, ada Toy Story 2. Oke, sekarang kita mau cek film-film yang berdasarkan bahasa. Nah, teman-teman bisa lihat nih ada banyak film bagus, ada Black Adam, Black Panther, terus ada Joker, ada Fast 9, terus ada Harry Potter, ada apa lagi tuh? Ada The Secret Life of Pets, ada Sonic. Wah, banyak juga nih pilihan filmnya ya teman-teman ya. Nah, tapi ini kan kita melihatnya berdasarkan Arab ya, Arabic tuh. Nah, kita coba cek yang Black Panther Wakanda Forever. Nah pas kita cek memang subtitlenya ini cuma ada bahasa Arab nih teman-teman, nggak ada bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia. Wah bingung juga ya kita kalau misalnya nonton tapi subtitlenya bahasa Arab. Nah kita coba deh cek film yang lain kira-kira kayak gini juga nggak ya. Tapi yaudah deh kita coba dulu nih untuk film-film yang berdasarkan bahasa lain. Nah kita coba cek, ada bahasa Indonesia, kita pilih bahasa Indonesia. Ternyata ada 3 film bahasa Indonesia. Kita coba lihat Hit and Run, kita klik, yang main Joe Taslim. Sekarang kita mau lihat acara-acara TV yang ada di dalam penerbangan Qatar Airways. Nah, mereka mengkategorikan sebagai ada komedi, ada drama, ada film keluarga, ada FIFA Plus kalau teman-teman suka bola, terus ada informasi-informasi tentang Qatar, terus ada HBO Max, ada YouTalk nih kalau teman-teman mau belajar bahasa selama dalam penerbangan, ada BBC, ada Nat Geo, terus ada Al Jazeera juga. Nah teman-teman banyak deh pilihannya tuh kalau acara TV di penerbangan Qatar Airways ini.
Terus sekarang kita coba cek bagian audionya nih. Nah, kalau kita cek, ini ada Al-Qur'annya nih di sini teman-teman. Teman-teman bisa lihat, ini ada berbagai macam versi Al-Qur'an, tergantung dari suara syekh mana yang teman-teman pengen dengar. Nah, ini kita coba yang pertama. Itu ada banyak banget surat-surat dalam Al-Qur'an yang teman-teman bisa dengerin selama teman-teman ada di dalam penerbangan Qatar Airways ini. Nah, itu teman-teman bisa pilih aja surat yang mau teman-teman dengerin. Terus kalau misalnya kita coba cek menu yang lain, nah tadi ada menu musik kalau nggak salah. Nah, kita coba cek new on board. Nah, itu artis-artisnya ada Dua Lipa, ada Christina Aguilera, ada Jennifer Lopez, terus ada apa lagi tuh, ada The Script juga. Jadi cukup banyak ya pilihan artis yang bisa teman-teman dengerin musiknya. Terus kita coba cek yang featured artis. Nah, itu ada Dua Lipa juga, Backstreet Boys sama Usher. Lalu sekarang kita coba cek games apa aja yang ada di Qatar Airways ini. Nah, teman-teman bisa lihat itu ada Who Wants to Be Millionaire, ada Mickey Mouse, ada Angry Bird, ada Pool Lounge, biliar gitu, ada Pac-Man, sama ada bowling. Oke, sekarang kita coba cek makanannya. Pertama-tama gue dapat roti ini dari mereka. Nah, bentuk rotinya kayak gini nih teman-teman, kayak roti tawar gitu. Nah, habis roti gue juga dikasih ini kayak apa ya nih ya. Ini tuh kayak apa ya nih, puding gitu kali ya, puding. Nah, ini bentuknya kayak gini nih teman-teman. Terus selain puding kita juga dikasih, nah ini kombinasi buah sama sayur nih kayaknya. Oh, enggak ada, ini kentang nih teman-teman. Nah, ini kentang. Nah, bentuknya kayak gini nih teman-teman. Teman-teman bisa lihat ini kentang, dalamnya kayak ada mayones-mayonesnya gitu. Terus minumnya ini mereknya Cleo. Ini kayak cukup jarang ya di Indonesia merek Cleo. Terus abis itu gue juga minta minuman lain, minuman orange juice nih, kesukaan gue, karena yang aman-aman aja ya kan. Nah, terus coba kita cek makanannya yuk. Kita buka nih, makanan utamanya apa sih yang dikasih sama mereka. Nah, ini ntar agak susah nih bukanya. Nah, ini teman-teman bisa lihat udah mulai kelihatan. Nah, ini makanannya teman-teman. Ada kentang, daging, brokoli, sama wortel. Nah, penampakannya kayak gini nih makanan utama yang dikasih sama Qatar Airways selama penerbangan kita. Yummy. Halo Lega, gue sekarang udah ada di dalam toilet yang ada di pesawat Qatar Airways. Nah, ini adalah pesawat yang gue gunakan dari Jakarta menuju ke Doha. Gue mau review dulu seperti apa sih toilet yang ada di pesawat ini. Langsung aja kita cek. Ale. Oke, kita coba mulai dari wastafelnya dulu. Nih teman-teman bisa lihat kalau ada air panas dan air dingin di sini. Terus ada info kalau airnya nggak boleh diminum. Wastafelnya lumayan bersih dan kita juga disediain sabun cair untuk cuci tangan. Terus kita juga ada colokan dan ada bulatan apa itu gue nggak tahu untuk apa. Terus ada informasi tentang toiletnya, salah satunya tentang dilarang merokok. Nah, habis itu kita juga ada tempat sampah untuk kita ngebuang tisu setelah kita cuci tangan. Nah, tisunya kayak gini. Habis itu kita juga disediain pengharum ruangan nih teman-teman. Kalau teman-teman ngerasa nih WC-nya bau, teman-teman bisa semprotin ini biar WC-nya jadi wangi. Terus ada juga ini tisu yang lain, bentuknya beda sama yang kayak yang sebelumnya. Ada informasi tentang dilarang merokok dan ada gantungan untuk kita ngegantung celana ataupun baju. Nah, terus apalagi ya? Nah, kita cek di sini ada informasi. Oh, ini buat untuk nge-flash klosetnya teman-teman. Nah, ini klosetnya kita coba buka. Ya, ini klosetnya lumayan bersih ya teman-teman, nggak ada kotoran yang berserakan. Ini bagus. Nah, setelah klosetnya udah kita cek, kita lihat di atas ini ternyata ada tisunya juga. Jadi cukup banyak ya disediain tisu oleh mereka ya. Nah, terus kita cek yang lainnya. Nah, ternyata di sini juga ada tisu toilet juga nih teman-teman. Jadi mereka menyediakan banyak tisu di dalam toilet ini. Habis itu ada juga nih tanda untuk suntikan, gue nggak tahu nih untuk apa, tempat apa. Nah, kurang lebih sih kayak gitu nih toilet yang ada di dalam pesawat Qatar Airways.
Oke Lega, karena durasi penerbangan kita kali ini cukup lama, jadinya untuk penerbangan kali ini gue dapat makannya 2 kali. Nah, untuk makan yang kedua penampakannya seperti ini nih. Nah, kita coba cek. Yang pertama kita dapat roti, ini mirip sama makanan yang pertama, kayak roti tawar gitu. Ini kayaknya enak. Terus yang kedua kita dapat cake gitu nih teman-teman. Ini kayaknya cheesecake deh. Nah, ini enak nih kayaknya teman-teman, cake yang dikasih sama mereka. Nah, terus abis cake itu kita juga dikasih. Nah, ini kalau menurut gue nih kayak makaroni gitu nih teman-teman. Nah, bentuknya kayak gini nih. Gue nggak tahu nih beneran makaroni apa enggak, tapi kurang lebih bentuknya kayak gini nih teman-teman. Nah, terus gitu kita dapat air mineral juga, mereknya Cleo, sama kayak yang pertama. Ini kayak cukup jarang ya ditemui di Indonesia kok Cleo ini. Terus minuman keduanya gue minta apple juice. Kalau yang tadi kan udah orange juice ya. Nah, yang keduanya gue minta apple juice biar beda aja. Nah, terus untuk makanan utamanya kita coba cek nih. Apa ya makanan utamanya? Apakah berbeda dengan yang pertama? Ini kayaknya udah lumayan beda nih. Nah, kalau kita cek, kita buka dulu nih makanannya semuanya. Itu kayaknya lebih ke pasta gitu ya teman-teman ya. Pasta, terus ada kacang panjangnya dikit, udah gitu ada ayamnya. Jadi ini untuk makanan utamanya berbeda sih dengan makanan yang pertama tadi. Kayak cukup enak. Oke Lega, sekarang kita mau tur Hamad International Airport yang ada di Doha di Qatar. Nah, yang pertama kita bisa lihat kalau di Bandara Hamad International Airport ini terdapat smoking room untuk teman-teman yang ngerokok. Nah, penampakan smoking roomnya kayak gimana? Ini kita bisa lihat, ini penampakan smoking roomnya kayak gini ya teman-teman. Terus smoking roomnya juga ada beberapa ya teman-teman. Ini gue kasih lihatnya cuma satu aja. Terus pastinya ada toilet juga ya teman-teman. Nah, selain toilet, mereka juga menyediakan baby change room. Jadi untuk para ibu yang memiliki bayi bisa mengganti popok bayinya itu di situ. Nah, terus juga ada toilet untuk penyandang disabilitas. Sekarang kita coba cek seperti apa sih penampakan toilet yang ada di Hamad International Airport ini. Nah, ini penampakannya kurang lebih kayak gini ya teman-teman. Ini seperti biasa, ini kayak gini penampakan untuk toilet laki-lakinya. Tapi yang paling penting ini adalah toilet ini nih teman-teman, toilet untuk buang air besarnya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat toiletnya itu disediain water gun nih teman-teman. Nah, ini kalau misalnya buat orang Indonesia penting banget nih untuk membersihkan hajat setelah buang air besar. Lalu di Bandara Internasional Hamad ini juga terdapat musola untuk para penumpang yang sedang melakukan transit ya teman-teman. Nah, seperti yang bisa dilihat, kalau musola di sini dipisah antara yang cewek dan juga yang cowok. Sekarang kita akan coba lihat penampakan musola cowok yang ada di Bandara Internasional Hamad ini. Nah, sekarang kita coba masuk nih ke dalam musola yang cowok. Kayak gimana sih penampakannya?
Nah, kita masuk, kita lihat ini ada tempat-tempat untuk kita naruh sepatu ya teman-teman. Nah, habis itu kita coba lihat di mana ya wudhunya. Nah, ternyata ini wudhunya tempatnya kayak gini nih teman-teman. Cukup bagus tempat wudhunya ya. Nah, sekarang kita coba masuk ke dalam musholanya. Seperti apa ya penampakan musholanya? Yuk kita masuk. Nah, kita udah buka pintunya. Nah, ternyata penampakan mushola kayak gini nih teman-teman. Bagus ini kalau menurut gua. Tempatnya bersih, rapih, udah gitu nyaman untuk sholat. Terus, salah satu keunggulan dari Hamad International Airport ini, mereka memiliki taman yang bagus banget. Jadi teman-teman bisa mengabadikan momen atau sekedar santai-santai di sini. Lalu mereka juga menyediakan tenda-tenda yang terbuat dari kayu ini nih teman-teman. Jadi teman-teman bisa menggunakan tenda ini untuk bersantai-santai. Nah, ini bagus banget ya teman-teman, seolah-olah kita benar-benar lagi ada di alam terbuka. Ke area selanjutnya, di airport ini juga tersedia yang namanya quiet room nih teman-teman. Jadi quiet room itu ada yang buat cewek dan ada yang buat cowok. Ini gue masuk ke dalam quiet room yang untuk cowok-cowok ya teman-teman. Nah, ini penampakannya kayak gini nih. Jadi quiet room ini bisa teman-teman gunakan untuk beristirahat selama teman-teman transit di Hamad International Airport ini. Sekarang kita mau ngecek ada makanan apa aja sih yang dijual di Hamad International Airport ini. Nah, teman-teman bisa lihat nih di video ini, kalau restoran-restoran ini kebanyakan jualannya makanan Arab. Nah, selain makanan Arab, mereka jual makanan Lebanon juga nih. Nah, ini restorannya namanya Comptoir Libanes. Kalau teman-teman gak suka makanan Arab, tenang aja, mereka juga ada restoran KFC ataupun Burger King. Oke, sekarang waktunya kita review penerbangan kita yang kedua dari Doha menuju ke Paris. Nah, untuk pertama-tama kita langsung dikasih sandwich isi ayam nih teman-teman. Ini bentuk penampakan sandwichnya kayak gini. Habis itu untuk minumnya gue pesen orange juice kayak biasa. Pertama-tama kita dikasih bantal nih sama mereka untuk kita tidur selama dalam penerbangan. Selain bantal, kita juga dikasih selimut nih untuk kita tidur selama dalam perjalanan. Terus dikasih headset untuk kita bisa dengerin entertainment yang ada di dalam pesawat.
Habis itu kita juga disediakan manual guide untuk kita baca jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Terus kita juga dikasih kantong plastik nih kalau misalnya teman-teman mengalami mabuk udara. Lalu, meskipun pandemi sudah berubah menjadi endemi, mereka tetap menyediakan travel kit untuk kita nih teman-teman. Nah, kalau misalnya dibuka, ini isinya masker. Nah, ini masker bisa kita pakai kalau teman-teman mau. Habis itu kita juga dikasih hand sanitizing gel untuk teman-teman cuci tangan. Terus kita juga dikasih sarung tangan nih, kalau misalnya teman-teman nggak mau tangan teman-teman kotor. Habis itu kita juga dikasih nih peralatan-peralatan yang bisa membantu kita tidur selama dalam penerbangan. Setelah kita buka, ternyata kita dapat penutup mata nih teman-teman. Teman-teman bisa gunakan kalau teman-teman mau tidur. Habis itu kita juga dikasih sikat gigi beserta pasta giginya kalau teman-teman mau sikat gigi sebelum teman-teman mau tidur. Terus kalau teman-teman ngerasa kedinginan di pesawat, mereka juga menyediakan kaos kaki untuk teman-teman nih. Penampakannya seperti ini. Sekarang kita lihat ada tombol apa aja di depan kita. Nah, ini ada kayak tanda wifi gitu, gua nggak tahu untuk apa. Terus ada colokan 3 gini teman-teman. Nah, ini nggak ada joystick kayak di penerbangan sebelumnya ya. Terus ada colokan 2 untuk masukin headset, sama colokan USB Type A untuk masukin charger. Oke, sekarang kita coba cek bagian entertainmentnya yuk. Ada film-film apa aja sih di penerbangan kita kali ini? Nah, kita coba cek film-film Hollywood. Nah, kita bisa lihat itu ada film Hotel Transylvania. Itu film bagus ya teman-teman, film kartun gitu tapi bagus. Habis itu ada film Black Adam, Black Panther. Itu film-film baru ya teman-teman. Terus ada film apa lagi? See How They Run. Ada film The Good House. Ada Joyride, Smile. Terus, nah ini ada film baru juga nih teman-teman, Thor Love and Thunder. Nah, kita coba lihat yuk subtitlenya. Nah, ini ada subtitle bahasa Inggris nih teman-teman. Beda banget sama penerbangan sebelumnya yang cuma ada subtitle bahasa Arab. Nah, terus kita coba cek lagi nih film-film lain, ada film apa aja. Nah, ada film Jurassic World juga. Terus ada film Twist, ada film Gold. Terus ada film The Match, ada film The Bad Guys, ada film Sonic juga teman-teman, ada film Dead on the Nile, terus ada apa lagi tuh, ada Monster Family 2. Nah, terus ada film Jurassic World nih. Kita coba cek subtitlenya ada apa aja. Nah, ternyata nggak ada subtitle bahasa Inggris nih teman-teman, ada bahasa Arab dan bahasa Mandarin. Jadi teman-teman kalau misalnya mau nonton film di Qatar Airways, make sure dulu subtitlenya ada bahasa Inggris atau enggak ya, biar lumayan membantu teman-teman ketika teman-teman mau nonton selama penerbangan. Terus kalau kita lihat film-film berdasarkan bahasa, itu ada Black Adam, Black Panther, terus ada Memory, ada The Batman, terus ada Sonic, ada The Last Bus, terus ada Skyscraper. Nah, kalau misalnya kita lihat bahasa-bahasa yang lain, kita coba pilih bahasa Indonesia. Nah, ada 3 film nih teman-teman. Ini ada Remembrance Shop. Kalau bahasa Indonesia itu Toko Barang Mantan. Oke Rega, sekarang gue mau nge-review toilet yang ada di maskapai penerbangan Qatar Airways. Penerbangan gua dari Doha menuju ke Paris. Jadi langsung aja kita review. Ale. Oke, pertama-tama kita coba cek wastafelnya dulu nih. Ada air panas dan air dingin, dan ada informasi kalau airnya nggak boleh diminum. Terus wastafelnya juga bersih. Terus disediain tempat sampah untuk kita buang sampah. Habis itu kita juga disediain sabun cair, dan sabun cairnya masih lumayan banyak. Nah, terus juga ada colokan, terus ada bulletin apa itu gua nggak tahu untuk apa. Ada informasi dilarang merokok. Terus kita juga disediain tisu untuk kita ngelap tangan kita nih. Terus kita juga disediain parfum kalau teman-teman ngerasa toiletnya ini bau ya. Nah, terus habis itu juga ada tisu lagi yang lain beda dengan tisu sebelumnya. Ada informasi tentang dilarang merokok. Terus ada juga gantungan untuk ngebantung celana atau baju kita. Terus gagang pintunya toilet. Terus apa lagi ya? Nah, kita coba cek yang lain. Nah, kita coba cek klosetnya. Nah, klosetnya kita buka. Ini lumayan bersih ya teman-teman, nggak ada kotoran yang berserakan. Habis kloset, kita coba cek yang lain. Nah, ini ada tisu 2 nih, tisu toilet beda lagi. Terus ada tempat, nah ini gue nggak tahu tempat apa nih, ada lambang suntikannya.
Nah, terus juga di sini kita ada tempat untuk bayi, ini ganti popok bayi untuk para ibu-ibu. Jadi lumayan berguna banget ya untuk ibu-ibu yang bawa-bawa bayi. Nah, terus kita juga ada tempat tombol flush kalau saya udah selesai buang hajat. Habis itu apalagi, kayak sudah cukup. Jadi itu saja reviewnya. Oke, sekarang waktu ya kita review makanan. Nah, pertama-tama kita dikasih croissant nih sama mereka nih teman-teman. Ini gue nggak tahu kenapa gue dikasih croissant. Mungkin karena tujuan gue mau ke Paris. Nah, habis itu kita juga dikasih puding nih teman-teman oleh mereka untuk sebagai dessertnya kita. Nah, ini kayak begini untuk puding. Habis itu kita juga dikasih buah-buahan sama mereka. Nah, buah-buahannya isinya ada potongan melon, terus juga ada anggur nih teman-teman, buat pencuci mulut kita ya. Nah, terus kita juga dikasih selai strawberry. Nah, mereknya Jumel nih teman-teman. Teman mau makan croissantnya pakai selai strawberry, sok monggo. Nah, terus kita juga dikasih air mineralnya, mereknya Alkalin nih teman-teman. Ini kayaknya merek Qatar ya, merek Arab gitu nih. Nggak pernah nemuin merek ini di Indonesia soalnya. Terus minuman tambahan gue minta orange juice, favorit gue, yang aman-aman aja ya kan. Nah, habis minuman kita sekarang mau cek makanan apa yang kita dapat dari Qatar Airways. Nah, ini kita coba buka makanan utamanya. Penasaran banget seperti apa sih makanan yang diberikan sama Qatar Airways. Ya, teman-teman bisa lihat kita dapat telur, terus sosis. Itu sosisnya sosis ayam ya teman-teman. Terus ada juga jamur dan tomat. Jadi kurang lebih kayak gitu ya teman-teman makanan yang gue dapat dari penerbangan gue dari Doha menuju ke Paris. Oke Lega, gue sekarang udah nyampe nih di Bandara Charles de Gaulle di Paris. Nah, gue mau cerita sedikit gimana pengalaman gue menggunakan maskapai Qatar Airways dari Doha menuju ke Paris. Yang pertama-tama makanannya. Makanannya yang pertama kan gue dikasih sandwich isi ayam gitu. Itu lumayan enak teman-teman sandwichnya. Tapi yang kedua, gue dikasih kayak sosis ayam gitu. Udah gitu pakai kentang dan lain-lain. Itu menurut gue biasa aja. Jadi gue agak sedikit kecewa sini dengan makanan-makanan yang diberikan oleh Qatar Airways. Terus yang kedua dari segi entertainmentnya. Segi entertainmentnya ini teman-teman tadi bisa lihat kalau penerbangan gue dari Doha menuju Paris itu pilihan filmnya lebih banyak daripada penerbangan pertama gue yang dari Jakarta menuju ke Doha. Filmnya bagus-bagus. Ada beberapa film yang ternyata, ini gue koreksi sedikit dari yang pernyataan gue yang pertama, itu kalau misalnya ada beberapa film yang ada subtitlenya bahasa Inggris, tapi ada banyak juga film yang subtitlenya nggak ada bahasa Inggris. Jadi teman-teman kalau saya mau nonton film, cek dulu subtitlenya apakah ada pilihan bahasa Inggris atau enggak, karena yang gue lihat tadi subtitlenya either bahasa Arab atau bahasa Mandarin. Terus perihal toiletnya juga beda ya, tadi teman-teman bisa lihat di penerbangan gue yang kedua itu lebih lengkap. Dia ada tempat untuk para orang tua ngurusin atau ganti popok bayi di toilet yang ada di pesawat. Kalau di penerbangan gue di pertama kan yang nggak ada ya. Terus udah gitu, tadi selesai kita nyampe di Paris, nungguin bagasinya itu nggak terlalu lama sih teman-teman. Jadi gue kurang lebih pas nyampe nunggu 5-10 menit sampai akhirnya gue mendapatkan bagasinya. Oke, itu aja untuk video kali ini.
Makasih buat teman-teman yang udah nonton. Kalau teman-teman suka video ini, jangan lupa kasih like, komen, dan juga subscribe. Terus kalau teman-teman ngerasa video ini bermanfaat, jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian, ke keluarga kalian, ataupun ke pasangan kalian. Stay tune terus di channel YouTube gua di Kurniawan Solomong dan nantikan video-video menarik berikutnya. Halo Prosen.